Apabila korang menyaksikan aksi drift, ia tak ubah seperti melihat diri korang mengejar sesebuah impian di hadapan. Korang tidak boleh terlalu dekat. Berlatar di negeri jiran Malaysia, seorang pemuda bernama Rudi gak sengaja menemukan sebuah kartu undangan untuk mengikuti balap jalanan. Merasa bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan, Rudi pun berniat datang ke acara itu yang berjuluk IMU atau Impact Maxima Underground. Pada malam hari, Rudi datang ke acara tersebut dan terlihat aksi kejar-kejaran antara dua mobil Nissan 240 SX yang dikendarai oleh pembalap misterius dan pemilik bengkel tempat Rudi bekerja bernama Johan. Diketahui IMU memiliki aturan berbeda dalam balapannya. Seperti kali ini, kedua pembalap diharuskan menutup sebelah mata mereka. Dan inilah Impact Maxima Underground. Secara gak disangka si pembalap misterius itu bisa mengungguli kemampuan Johan, tapi saat Johan mencoba untuk menyalipnya, secara gak disangka dia malah hilang kendali dan membuat si pembalap misterius memenangkan balapan itu. Dari sana Johan pun memberikan penutup matanya sebagai tanda bahwa dia telah dikalahkan, tapi tiba-tiba para polisi datang dan membubarkan mereka. Karena kekalahan semalam, Johan pun terlihat muram dan menanyakan kepada Rudi kenapa dia bisa kalah dalam balapan itu. Di sana Rudi pun menunjukkan kartu undangan yang sontak membuat Johan malah merobeknya. Takut Rudi sakit hati, seseorang di sana yang bernama Ray mendatanginya dan memberitahu bahwa Johan lagi bad mood. Ray menjelaskan bahwa IMU bukan kompetisi sembarangan karena hanya pembalap terpilih yang bisa ikut dalam balapan, hingga membuat kompetisi itu sangatlah eksklusif. Dan ternyata gak ada satupun yang tahu siapa penyelenggara acara tersebut. Beberapa waktu kemudian, seorang pemuda kaya raya bernama Ari ditemani pacarnya yaitu Aida datang menggunakan Nissan Skyline IR34 dan dengan sombongnya Ari meminta Rudi mengganti bannya padahal masih bagus. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Rudi meminta izin pada Ray untuk membawa ban bekas mobil Ari. Kau nak buat apa? Jual? Tak. Ternyata Rudi punya sebuah mobil balap Proton Neo tua yang terbengkalai karena dia gak punya dana. Dengan dibantu sahabatnya yaitu Amin, Rudi pun memasang ban itu dan langsung menggaspol mobil tua tersebut. Secara gak disangka, ternyata Rudi memiliki skill drifting yang hebat dan membuat kagum Johan yang ternyata memperhatikan. Tanpa banyak bicara, Johan langsung mengajak Rudi agar bergabung bersama tim balapnya. Kau masuk tim abang lah. Dalam perjalanan pulang, Rudi bersama Amin gak sengaja melihat Aida yang lagi kesulitan mengganti ban mobil Nissan 350Z-nya yang bocor. Merasa wanita cantik mencenet amburahoy itu membutuhkan bantuan, Amin dan Rudi pun tentu langsung menghampiri. Tapi Aida yang merasa terganggu dan risih seketika pergi meninggalkan mereka. Ya. Yeah. Budget. Ni aku tengok akaun ni. Boleh tahan 4 bulan je ni. Singkat cerita, terlihat Johan dan Ray lagi kebingungan karena akibat kekalahan kemarin bengkel mereka menjadi sepi dan terancam bangkrut. Sementara itu Rudi yang baru aja pulang sontak marah karena melihat Amin lagi mengecat mobilnya dengan cat tembok. Lah, tapi kekesalan Rudi gak berlangsung lama karena ada sebuah paket yang ternyata berisi undangan untuk mengikuti IMU. Aku dapat IMU ah.
Singkat cerita, akhirnya Rudy bersama Amin datang ke acara itu dan bersiap melawan seorang pengendara Nissan Silvia S15 bernama Idlan. Seperti biasa, IMU selalu memiliki challenge untuk para pembalap yang mana kali ini setiap pembalap harus mengikat tangannya dengan syal pada persneleng mobil. Hingga gak lama berselang setelah semuanya bersiap, balapan itu pun akhirnya dimulai. Terjadi aksi saling men-take over antara mereka, walaupun Rudy hanya menggunakan mobil tua, dia bisa mengimbangi Idlan dengan Nissan Silvia S15-nya. Aduh, favorit banget sih ini mobil. Dan di sebuah tikungan, secara gak disangka, Idlan hilang kendali dan akhirnya Rudy bisa memenangkan balapan itu. Keesokan harinya saat bekerja, Rudy dihampiri Idlan yang memberikan syal bekas balapan kemarin dan bukannya marah, ternyata Idlan mengakui kemampuan Rudy serta siap sedia membantu jika Rudy ada masalah. Oh, kamu sebenarnya kemana? Gak lama berselang Rudy menemui Johan dan menanyakan tawarannya untuk bergabung dalam tim, tapi sayangnya ternyata Johan dan Ray udah menjual bengkel mereka pada Ari. Seketika Ari dengan gaya tengilnya datang dan meminta Rudy memohon padanya agar gak dipecat. Merasa gak sudi dengan suruhan itu, Rudy pun langsung pergi dan mengajukan resign. Pada malam hari saat lagi makan bersama, Amin mengajak Rudy bekerja di tempat barunya yaitu toko spare part motor. Tapi di tengah obrolan, mereka dikagetkan dengan suara berisik yang ternyata ada sekelompok orang gak dikenal lagi merusak mobil Rudy hingga mereka pun mengejar, tapi orang-orang itu keburu pergi. Ni mesti kejar Ari. Confirm. Singkat cerita, karena lagi nganggur, Rudy pun datang ke tempat kerja Amin dan melamar pekerjaan di sana. Melihat tampang Rudy yang good looking, ya mirip saya lah dikit, tapi si bos pun menerimanya, tapi dengan syarat harus bisa membuat konten untuk berjualan di live tok-tok. Kalau cari spare part motor, cari Super Cup Chai. Tapi saat mereka lagi bekerja, secara gak disangka si tangkurak Ari bersama anak buahnya datang merusak toko dan memukuli Amin serta si bos. Dari sana diketahui bahwa kejadian semalam merupakan ulah dari anak buah Ari. Setelah cukup puas, Ari pergi dari sana dan akibat kejadian itu, si bos pun memecat Rudy. Rudy yang kembali menganggur datang ke tempat Idlan dan menceritakan keluh kesahnya selama ini. Di sana Idlan membahas kompetisi balapan bergengsi bernama D1 yang akan segera diselenggarakan dan merasa timnya butuh pembalap tambahan. Dia pun mengajak Rudy agar bergabung bersama tim dan bekerja di toko stiker miliknya. Wah. Itu yang high power drift lah. Wow. Lama lagi lah sebab saya macam ada kereta. Beberapa waktu kemudian terlihat Ari lagi bertemu dengan wanita lain dan gak lama tiba-tiba Aida datang seketika menyiram Ari dan memutuskan hubungan mereka. Dari sana Aida yang ingin membalaskan dendam mengajak Rudy untuk jalan-jalan dengan Nissan 350Z-nya. Wow! Keesokan harinya saat Ari bekerja di toko Idlan, dia dihampiri oleh Aida yang menceritakan bahwa sebenarnya dia lagi ada masalah dengan Ari. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Ari datang dan berlaku kasar pada Aida. Rudy yang kesal dengan tingkah Ari langsung mendorongnya hingga terjadi aksi baku hantam di antara mereka. Beruntung sebelum Ari babak belur, Aida segera memisahkan Rudy dan memastikan pada Ari bahwa mereka udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Akhirnya semenjak itu, Rudy dan Aida pun semakin dekat dan memutuskan untuk pacaran. Aduh.
Sementara itu, di sisi lain, Amin yang baru pulang kerja pergi menemui teman-temannya untuk sekedar ngopi santai. Tapi salah seorang teman Amin malah membandingkan Amin dengan Rudy yang udah punya tim balap serta mengejek Amin sebagai sampah masyarakat. Mendengar ocehan itu, sontak Amin pun marah dan menghajar mereka. Ternyata perkelahian Amin semalam ada yang merekam dan FYP di TokTok. Rudy yang melihat hal itu merasa malu karena banyak komentar miring yang menjelek-jelekan Amin. Alhasil terjadi cekcok di antara kedua sahabat itu hingga akhirnya Rudy pun pergi meninggalkan Amin. Sang kau macam setuju je dengan Abang Ray tu. Betul tu. Merasa pusing 7 keliling, Rudy menceritakan semuanya pada Aida karena menyesal telah memaki-maki Amin. Di sana Aida yang tahu kalau Rudy mengikuti kompetisi Diwan melalui tim Idlan menyuruhnya agar keluar karena tahu sifat jahat Idlan dan Ari gak ada bedanya. Aida siap menghubungi penyelenggara Diwan untuk mengikut sertakan Rudy dan dari sinilah kita mendapatkan fakta bahwa ternyata selama ini Aida adalah penyelenggara IMU dan juga si pembalap misterius. Oh, penganjur ni siapa? Tak ada siapa pun yang tahu. Akulah orang di belakang IMU. mendengar itu Rudy pun tentu gak percaya karena undangan IMU kemarin dikirim langsung oleh Aida yang tahu kemampuan Rudy. Rudy pun langsung menemui Idlan dan memberitahu bahwa dia keluar dari tim dan akan mengikuti Diwan secara independen. Idlan yang merasa kecewa karena omongan itu langsung menyuruh anak buahnya agar menghajar Rudy. Beruntung Amin datang tepat waktu dan membawa Rudy kabur dari sana untuk menemui Aida. Setibanya di sebuah tempat, Amin berkata bahwa dia udah tahu dari Ray tentang niat jahat Idlan yang akan melakukan segala cara, salah satunya mengambil hati Rudy agar mau mengalah saat kompetisi nanti. Di sana Aida pun menawari mobilnya agar Rudy pakai, tapi Rudy menolak dan lebih memilih mobil Proton tuanya. Di sela-sela menyeting mobil, Amin yang baru tahu bahwa Aida adalah penyelenggara IMU menanyakan kenapa dia merahasiakan identitas. Aida pun menjelaskan bahwa dia selama ini selalu diremehkan oleh orang-orang, bahkan oleh keluarga, karena seorang wanita gak mungkin bisa menyaingi kemampuan seorang pria. Mendengar hal itu, Amin dan Rudy pun meminta Aida agar mengikuti kompetisi Diwan dan menunjukkan kemampuan hebatnya. Singkat cerita, akhirnya kompetisi Diwan pun diadakan. Terlihat beberapa pembalap termasuk Ari yang menggunakan Nissan Skyline IR34, Idlan dengan Nissan Silvia S15-nya, Rudy dengan Protoneo, dan gak cuma mereka aja, ternyata Aida memutuskan untuk ikut dalam balapan itu dengan Nissan 240 SX-nya. Kemudian setelah para pembalap bersiap, akhirnya balapan itu pun dimulai. Dalam trek menuruni bukit itu, sementara Ari bisa memimpin balapan, sedangkan Rudy yang berada di posisi ketiga secara gak disangka membiarkan Aida menyalip hingga bisa berada di posisi kedua melewati Idlan dan menempel Ari. Terjadi aksi kejar-kejaran serta drifting yang memukau antara 240 SX dengan Skyline IR34 yang tentu aja udah di-tune up sedemikian rupa. Hingga saat sampai di garis finish, secara mengejutkan Aida berhasil menyalip Ari dan menjuarai kompetisi itu.
Ternyata alasan Rudy mengalah adalah karena dia ingin Aida menunjukkan kemampuan pada sang ayah yang ternyata adalah seorang tokoh otomotif yang berpengaruh dan penyelenggara acara diwan. Di sana Aida pun menagih janji pada ayahnya, tapi sang ayah hanya memberitahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke lah, kita tunggu aja ya kelanjutannya ini film. Ya, walaupun dipastikan kayaknya masih lama banget deh. Oke lah, karena saya diminta menjadi mekanik untuk tim Aida dan Rudy, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Happy weekend, bradku.